Hingga tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Ini berdasarkan data Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International. Sebagai ilustrasi, skor yang didapat oleh negara kita dalam indeks ini hanya 38, berjarak 52 poin dari Denmark yang berada di peringkat pertama, dan tertinggal 3 poin dari Timor Leste yang menduduki peringkat 82. Tentu ini bukan skor yang mengherankan, karena sepanjang tahun 2022 sangat mudah menentukan berita yang hilir mudik di media sosial soal korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Bulan Januari saja, seperti dilaporkan oleh Tempo, sudah ada 4 pejabat publik yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Mereka adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, tersangka suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan. Kemudian, Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Abdul Ghafur Masud yang ditangkap karena kasus suap terkait korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Lalu, ada Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dengan dugaan korupsi yang sama, pengadaan barang dan jasa, serta yang terakhir ada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Itong Isnaini Hidayat yang ditangkap atas dugaan suap terkait jual beli perkara. Itu baru di bulan Januari. Masuk Februari berita soal korupsi, entah itu dilakukan oleh pejabat maupun aktor lain, sama sekali tidak mengenal kata libur. Masih awal bulan saja, sudah ada 2 kabar buruk. Pertama soal korupsi pengadaan IKTP yang melibatkan mantan Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edy Wijaya, serta mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik, Husni Fahmi. Kedua, ada kasus dugaan suap pengurusan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN daerah tahun 2021 di Kabupaten Kolaka Timur, yang salah satu tersangkanya merupakan mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Nurfianto. Kemudian begitu pertengahan bulan, giliran 2 konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation, Rian Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pemeriksaan pajak. Lalu menjelang pergantian bulan, ada Vice President Strategic Management PT Garuda Indonesia periode 2011-2012, Setio Awibowo, dan Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia periode 2009 hingga 2014, Agus Wahyudo, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat di PT Garuda Indonesia Tbk. Maret tak kalah gila. Selain berita dari Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda yang menetapkan 3 orang tersangka baru terkait dugaan korupsi proyek runway Bandara Banda Naira, di mana masing-masing pelaku adalah Petrus Marina sebagai pejabat pembuat komitmen, Sutoyo selaku konsultan pengawas, dan Welmon Rikumahu sebagai subkontraktor. Publik juga dikejutkan oleh kabar tentang korupsi beasiswa di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang melibatkan kurang lebih 400 mahasiswa. Dalangnya sendiri belum terungkap, tapi sejauh ini sudah ada 63 calon tersangka yang mengembalikan beasiswa dengan total dana mencapai Rp791.795.000. Lalu di luar 2 kasus barusan, masih ada berita dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang berhasil menyita uang senilai Rp3 miliar dari seorang berinisial AF. Tersangka dugaan korupsi dana pendapatan bunga dana penalti dari salah satu bank BUMN di Kabupaten Ketapang. Korupsi memang bisa terjadi di berbagai tingkat pemerintahan hingga beragam sektor institusi. Apa yang terjadi saat April tidak jauh berbeda. Masih awal bulan saja sudah ada kabar dari Kejaksaan Jambi yang berhasil menahan Fatmayanti selaku Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, Yal Meswara, penerima pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan sipil, David Sihombing sebagai PPK, serta Adrianus Utama Suswandi selaku Dirut PT Maswandi. Karena dugaan korupsi pengadaan air bersih yang membuat negara rugi hingga Rp10 miliar. Kemudian, pertengahan bulan, giliran Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendagri Wisnu Wardana Indrasari, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumangkor, serta General Manager Bagian General Affairs PT Musimas, Pikare Togar Sitanggap, yang masing-masing dijerat pasal penjara seumur hidup oleh Kejaksaan Agung karena kasus korupsi minyak goreng.
Bukan hanya itu, April juga adalah waktu di mana KPK mulai menahan 2 dari 3 tersangka dari kasus korupsi pengadaan lahan untuk SMKN 7 Tangerang Selatan. Keduanya adalah pihak swasta bernama Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah. Sementara tersangka lain, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekaligus kuasa pengguna anggaran, Hardius Prihantono, tidak ditahan sama sekali oleh KPK karena sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Tinggi Banten. Namun apa yang terjadi selama April jelas kalah banyak dari deretan kasus di bulan Mei. Mulai dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, yang ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk. Lalu ada rekening bank senilai 139,4 miliar rupiah milik PT Diratama Jaya Mandiri, perusahaan jasa perdagangan alat militer, yang diblokir oleh KPK untuk penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AW101 di TNI AU tahun 2016 hingga 2017. Kemudian ada manajer di PT Merasati Logistik Indonesia, Taufik, yang ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi impor baja. Serta yang paling baru ada dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana oleh PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 hingga 2020 yang merugikan negara hingga 1,2 triliun rupiah. Dan saat ini masih dalam tahap penyidikan. Juni juga tak kalah hebohnya. Bukan hanya karena adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan gereja King Mimile 32 Mimika, Papua, tapi karena kabar soal perkembangan dari kasus korupsi pengelolaan dana ujian nasional pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tahun anggaran 2018. Dengan total kerugian negara mencapai 1,15 miliar rupiah, akhirnya akan memasuki tahap persidangan. Bukan hanya itu, dari Yogyakarta juga ada berita soal operasi tangkap tangan oleh KPK yang berhasil menjaring 10 tersangka suap proyek pembangunan apartemen. Mereka adalah HS selaku Wali Kota Yogyakarta periode 2012 hingga 2016 dan periode 2017 hingga 2022. Kemudian NWH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. HS Kepala Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta, TBY Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS, NH Staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta, MNF Staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta, ON Vice President Real Estate PTSA Tbk, DD Manajer Perizinan PTSA Tbk, lalu AK Head of Finance PTSA Tbk, serta SW Direktur PT GS. Tentu kabar buruk soal korupsi di Indonesia tidak berhenti di bulan Juni. Selama Juli masih ada deretan kasus lain yang jadi perhatian publik. Mulai dari kasus korupsi dana COVID untuk salah satu pesantren di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang melibatkan beberapa ASN dari lingkungan Kementerian Agama. Lalu ada dugaan korupsi pengadaan tanah di DKI Jakarta yang mulai kembali digarap oleh KPK. Kemudian ada kasus korupsi terkait pengadaan pabrik blast furnace kompleks di PT Krakatau Steel untuk tahun anggaran 2011 yang diduga membuat negara rugi 6,9 triliun rupiah. 5 orang termasuk Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai 2012 berinisial FB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selama Agustus, kasus korupsi yang terungkap mungkin tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Namun ada 2 perkara besar yang terendus dan bisa bikin siapapun jadi gerang. Mulai dari penangkapan Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Karomani, yang diduga oleh KPK menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dari program seleksi jalur mandiri. Kemudian di luar itu ada kabar soal kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan nilai 78 triliun rupiah yang memasuki babak baru sejak ditahannya salah satu tersangka utama Surya Darmadi oleh Kejagung. Namun di antara semua bulan sepanjang tahun 2022, September kali ini bisa disebut titik terendah dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena baru awal bulan saja, sudah ada kabar tragis tentang ASN asal Semarang bernama Iwan Budi yang ditemukan tewas terbakar setelah menjadi saksi dalam salah satu kasus korupsi. Kemudian bukan hanya itu, masih ada kabar soal korupsi dan pencucian uang berjumlah ratusan miliar yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas NMB. Serta yang paling baru ada kabar soal Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang terjaring OTT KPK karena dugaan pungutan liar serta jual beli perkara di lingkungan Mahkamah Agung.